warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga dalam pembelajaran nanti kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, pagi hari ini kita mempelajari bahasa Indonesia bab 2 tentang teks pidato persuasif. Di dalam teks pidato persuasif kita membahas tentang KD 3.3, yaitu mengidentifikasi gagasan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang memiliki tujuan, setelah pembelajaran kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks pidato persuasif, mengidentifikasi ciri-ciri pidato persuasif, menganalisis gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Mari kita bahas. Di dalam teks pidato persuasif yang kita bahas ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Yang kedua, tentang menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Yang ketiga, tentang menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Yang terakhir, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Pengertian pidato adalah suatu kegiatan berbicara atau berorasi di depan umum untuk menyampaikan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Kemudian, apakah pidato persuasif itu? Pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembaca. Saya ulangi lagi. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Itu yang dimaksud dengan pidato persuasif. Sekarang ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Yang kedua, berusaha menciptakan kesepakatan atau penyesuaian. Yang ketiga, berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Yang keempat, menunjukkan fakta-fakta dan data untuk menguatkan argumen atau dalil. Tujuan pidato persuasif. Ada 3 tujuan. Yang pertama, pembentukan tanggapan. Yang kedua, penguatan tanggapan. Yang ketiga, pengubahan tanggapan. Yang dimaksud pembentukan tanggapan yaitu pembentukan cara halayak memberikan tanggapan. Yang kedua, penguatan tanggapan, maksudnya sebagai penguatan tanggapan bagi sekelompok halayak untuk mengharapkan kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung. Yang ketiga, pengubahan tanggapan, maksudnya sebagai pengubahan tanggapan bagi sekelompok halayak
untuk mengubah perilaku mereka terhadap suatu konsep atau gagasan. Kemudian sekarang jenis-jenis pidato persuasif. Ada 4 jenis. Yang pertama, persuasif pendidikan. Pidato persuasif pendidikan. Yang kedua, pidato persuasif politik. Yang ketiga, pidato persuasif advertensi. Yang terakhir, pidato persuasif propaganda. Kita jelaskan satu persatu. Yang dimaksud pidato persuasif pendidikan yaitu yang biasa dipakai orang dalam lingkungan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu biasanya pidato persuasif pendidikan. Nah, kalau kita misalnya contoh di MTSN 2 Sidoarjo ini ada kepala sekolah berpidato menyampaikan tentang pendidikan kepada wali murid. Nah, itu namanya pidato persuasif pendidikan. Yang kedua, pidato persuasif politik. Biasanya yang dipakai orang-orang dalam bidang politik oleh orang yang berkecimpung dalam politik. Biasanya ini kampanye, ini kan politik. Itu biasanya persuasif politik. Yang ketiga, persuasif advertensi, yaitu berupa iklan yang dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Ini biasanya sebagai menjual barang produk, itu namanya persuasif advertensi. Ini kalau yang pidato itu menarik sekali, tentunya pendengar langsung tertarik membeli barang-barang yang dipromosikan. Kemudian yang terakhir, persuasif propaganda, yaitu objek yang disampaikan dalam bentuk informasi agar pembaca mau berbuat sesuatu. Itu namanya propaganda. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu tentang apa yang dijelaskan di dalam pembelajaran tentang pidato persuasif. Semoga di dalam pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Sampai di sini dulu pembelajaran tentang mengidentifikasi informasi pidato persuasif. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat memahami dengan baik dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.